ulang dulu pertanyaannya Ratu Pandicempu. Apa yang dimaksud dengan dikse menurut Weda? Karena tadi sudah banyak dijelaskan mengenai Dwi Jati dan juga diksa menurut tradisi. Nah, mungkin yang mohon penjelasannya diksa menurut Weda dan bagaimana prosedurnya kalau menurut sastra Weda. Nike Ratu Pandita. Susema dikse itu kan penyucian diri sebenarnya artinya. Ya, arti penyucian diri dalam tradisi Weda itu ada bermacam-macam, ya, tergantung gurunya, gitu, tergantung pada nabinya, begitu, ya. Ada yang sangat simpel, begitu. Kalau kita membaca Ramayana Walmiki, beliau Walmiki kan seorang penjahat yang karena sentuhan kasih dari gurunya, dari Maharsi Narada, beliau hanya disentuh aja sudah berubah sekali, begitu. Karena itu di India ada bermacam-macam jenis diksa. Diksa untuk meditasi diberikan biasanya diksa mantra, begitu. Jadi seorang yang belajar meditasi atau diterima oleh guru, gurunya memberikan mantra diksa itu tergantung pada gurunya. Jadi Pandita sendiri ngalami waktu masih sekolah di India, itu hari Siwaratri, Mahasiwaratri, Maharsi atau Swami Rama yang sudah swargia, ya, sudah almarhum, beliau pendiri Himalayan Institute and Yoga Science di Pennsylvania di Amerika, itu memberikan dikse mantra saja dengan sentuhan pada ubun-ubun sudah cukup, begitu. Tapi itu bangunnya jam 4 pagi, beliau jam 4 sudah meditasi, kita jam 1 malam sudah mempersiapkan diri. Ini tradisi kalau dikse berikan oleh seorang guru yoga, begitu. Dan masing-masing kan di India, kalau kita lihat secara garis besar ada 3 jenis. Ada Pandita Widik, artinya yang melakukan Agnihotra, seperti dilakukan oleh Arya Samad dengan yang didirikan oleh Swami Dayananda. Kebetulan Pandita sekolah Walakewalake di sana tahun 90 sampai 93 di sekolah yang didirikan oleh Swami Dayananda Saraswati. Jadi beliau memberikan diksa sangat-sangat simpel, sangat sederhana, begitu. Kemudian yang lainnya Pandita Semarta. Pandita Semarta ini pandita yang umum juga melakukan Agnihotra, karena di India setiap yatnya itu pasti Homa yatnya atau Agnihotra itu selalu ada itu, gitu. Kemudian yang ketiga Pandita Sakta atau Pandita Sakti, dan di Bali adalah Pandita Tantrayana, Vajrayana. Jadi yang mendapat pengaruh juga dari ajaran Siwa Siddhanta. Penelitian tahun 2015 oleh Michelle Stephen di Bali dengan membandingkan di Tibet, di Nepal, dan sebagainya di India, ternyata pendeta Bali adalah pendeta Siwa Siddhanta Tantrayana atau pendeta Tantrayana Siwa Siddhanta dengan ciri Vajrayana, gitu. Apa ciri Vajrayana itu? Vajra itu petir, Vajrayana jalan Vajra. Ini senjata petir itu diwujudkan, ditaruh di gante. Gante itu genta. Jadi ujung genta itu adalah Vajra, di bawahnya genta. Karena itu di Bali sampai sekarang orang menyebut gente, dia dimaksud Vajra juga dia, begitu. Ambil Vajrane, gente maksud juga. Ambil gente, Vajra juga, begitu. Beda dengan di India. Kalau di India pendeta-pendeta yang Sparta, gentenya tidak ada ujungnya, jadi kayak gente dagang es itu. Ini perbedaan. Jadi di Bali Pandita Tantra Vajrayana ini ada 3, Kasewan, Kasogatan, dan Kabujangan. Jadi Kawisnawan itu ini 3 pendeta yang disebut Katrini Sang Katrini Katon. Jadi yang mengikuti ajaran Siwa, yang mengikuti ajaran Waisnawa, dan mengikuti ajaran Bauddha. Jadi pengikut Buddha disebut Bauddha, pengikut Siwa disebut Saiwa, pengikut Wisnu disebut Waisnawa. Ini bentuk plural dari kata benda dalam bahasa Sanskerta. Jadi tradisi ini karena di Bali disebut
Tanrayana Weda kuno, Tanrayana kuno berarti sangat sulit untuk menemukan di India lagi. Saya belum pernah melakukan penelitian sampai di Kalkuta, di daerah Kalingga. Katanya di daerah India Timur itu malah pendetanya disebut Padinde gitu, dan bawa tongkat seperti Bali. Saya lihat pernah gentenya dan sebagainya gitu. Cuma saya belum melakukan sempat penelitian ke daerah sana itu. Jadi dengan merujuk kepada karya Hoekas, yaitu Stuti dan Stawa para pandita Bali yang saya terjemahkan dulu tahun 80-an, itu karya tahun 70-an itu. 80 atau 90 saya terjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia dengan maksud bahwa ketiga pendeta ini, baik Saiwa, Bouddha, Bujangga, membaca buku itu sebagai pegangan. Dan ajaran mantra-mantra yang diucapkan oleh ketiga jenis pandita Hindu di Bali ini, menurut penelitian Hoekas dengan Gaudrian, dua orang sarjana berkolaborasi, ternyata sumber utamanya adalah dari teks-teks mantra dari India Selatan yang bernama Brihat Ratna Stotra. Kalau melihat arti katanya, Brihat besar, Ratna permata, Stotra pemujaan. Jadi himpunan buku besar tentang pemujaan. Memang sekitar 300 mantram, dan Hoekas memberikan nomor tidak berurutan 1, 3, 9, 12 dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena Hoekas dalam buku tersebut berpesan kepada pembaca, kalau menemukan mantra-mantra baru yang sejenis atau yang berbeda, bisa diberikan masukan di dalam nomor-nomor tersebut. Karena Hoekas melakukan penelitian tahun 70, ternyata beberapa ide Pandita Empu seperti Nabi kami di Bongkase, Sinuwun, tidak ada mantra-mantramnya dalam bukunya Hoekas. Berarti Hoekas tidak pernah meneliti sampai ke Bongkase pada waktu itu, karena memang betul di Bongkase belum ada melinggih, mungkin tahun 70-an, kan 73 kalau tidak salah baru mulai melinggih begitu. Jadi di bawah itu belum, sehingga Hoekas melakukan penelitian hanya di geria-geria Ida Pedanda Siwa, Buddha, dan Ida Resi Bujangga di seluruh Bali begitu. Jadi Hoekas sengaja memberikan nomor-nomor itu, karena nomor-nomor itu supaya diisi, nomor-nomor kosong itu. Artinya orang Bali supaya menggali kekayaannya lagi untuk dikaji bersama-sama. Jadi intinya tradisi Bali ini tetap tidak terlepas daripada sumbernya Weda, karena bahkan di Bali mantra pendeta itu disebut Weda, ngelingyang Weda dan sebagainya. Kalau kita secara ilmiah bicara, beliau ngelingyang puja, bukan Weda dalam pengertian catur Weda. Karena dulu Dr. Boris, Frederick, termasuk Profesor Mandre menyatakan memang zaman dulu di Bali tidak dikenal catur Weda dalam arti buku besar yang sudah diterjemahkan didalin ke dalam huruf Latin bahasa Indonesia. Sudah. Ini tidak pernah ada zaman dulu. Lantas bagaimana para pendeta kita, sastrawan kita mengenal catur Weda itu? Catur Weda dikenal melalui pembacaan Ramayana Kakawin, Bharatayuda, dan Parwa-Parwa, termasuk juga Purana. Di Indonesia hanya ada satu Purana, yaitu Brahmanda Purana saja, sedangkan 17 Purana lagi tidak ditemukan. Kemudian di Bali ada diwarisi Raja Purana Pura Besakeh. Ternyata Raja Purana Pura Besakeh berbeda dengan Mahapurana atau Upapurana di India. Kalau di India Mahapurana ada 18, Upapurana ada 18 juga. Dan salah satu yang besar adalah Brahmanda Purana yang sampai ke Jawa zaman dulu. Jadi ini yang diwarisi begitu. Nah, pegangan apa yang dipakai oleh para pendeta kita? Para pendeta kita dari segi filosofinya memegang yang namanya tatwa-tatwa, Ganapati tatwa, Raspati tatwa, Jnana Siddhanta, apalagi Tatwa Jnana, Maha Jnana, Sangka Mahayanikan, ini untuk Buddha, Purwaka Bumi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian untuk pujanya itu mantra-mantra yang tadi atau stotra tadi yang jumlahnya banyak yang dihimpun oleh Hoekas, yang sumbernya katanya itu adalah
Ratna Brihat Ratna Stotra dari India Selatan. Jadi saya belum menemukan sumber ini. Mudah-mudahan kita punya relasi ke depan untuk meneliti ke India Selatan, mencari sumber-sumber puja yang ada di Bali ini. Karena bagaimanapun Bali tidak bisa melepaskan diri dari India begitu. Karena itu pembelajaran Sanskerta mutlak gitu. Jadi untuk mengenal mantra-mantra ini secara benar, ya harus belajar bahasa Sanskerta sehingga memahami. Jadi hubungan Bali dengan India lewat puja mantra itu jelas sekali ya. Kalau kita tidak mengambil puja mantra dari India, apa yang kita pakai pegangan? Karena sumber kehidupan pendeta sehari-hari dalam melakukan pancayatnya, jadi dewa, pitra, resi, manusia dan budayanya semua memakai mantra-mantra Sanskerta. Kalau memakai mantra berbahasa Bali atau Jawa kuno, namanya mese itu. Se itu biasanya digunakan oleh para pemangku begitu. Jadi kehidupan hubungan Weda dengan puja mantra sudah saya jelaskan tadi. Weda itu mengaliri semua ajaran suci Hindu sampai kepada kitab-kitab tattwa di Bali. Itu ada kutipan-kutipan dari kitab suci Weda, terutama kutipan mantram yang namanya Gayatri. Ini Gayatri mantram diulang-ulang dalam berbagai buku yang muncul belakangan setelah Weda. Jadi di Bali tidak terlepas dengan dengan puja mantra, dengan mantra-mantra esensi yang berasal dari India itu. Memang demikian keadaannya. Shanti, Shanti, Shanti.